guru dari alam. Apa maunya? Pisang, kan alam tuh. Amin contoh lah ke pisang tuh. Pisang ko dari anaknya dilunyah kabau, dihampe hangin, dipancuang pagi, tau lolo patang, pantang mati pisangku. Sabalunya berbuah. Tapi kalau nyala berbuah, lah masak setandan tupai lah bersaki, buruang lah tibo, musang lah kenyang, tanpa dibunuhnya mati itu. Mati itu pisang tuh. Praktekal caliak lah. Tidak mau pisang buah 2 kali itu. Jadi oleh karena itu, mencontoh ke pisang. Awak nengku berguna untuk orang. Pergunakan diri awak untuk masakan. Jangan untuk awak orang surang. Khairun nas yang fa'un nas. Manusia yang baik itu adalah yang baik juga untuk manusia yang lain. Dari alam beraja. Berguru ke ayam. Ke ayam ke berguru. Iyo. Cali ayam. Ayam tak ada kesesayang juga anaknya. Bakakeh kan dapat rimah ciak bacotok bimbang ke anak. Tibu anjing dilalahnya anjing lawannya tidak betul. Tapi dek anaknya ke diusia nyeberang. Tapi anaknya lah gadang, lah mula dewasa, lah mula remaja, ikuannya lah panjang, kukunya lah tajam, dicotoknya anak ipek kan. Jangan turi dan cari makan surang. Tai juga anak ini dicotokinnya sesayang tu juga anak dicotokinnya. Apa hikmahnya? Baraja dari ayam. Anak kalau lah gadang, jangan dipangkuyo, jangan dinyendinam memuk kenjuo, jangan dimanjo kenjuo, suruh hanya mencari ikut naknya sekolah lah jadi tukang ojek kan pandai yang pandai baabana lah kayu awak, baabana lah cadi anak. Tapi kalau atau dipangkuyo, di mama, di papanya, ndak kayak di orang pajar. Tuh perhatikan. Anak orang susah dan acok berhasil. Anak orang kayo banyak gagal. Dek karena apa? Nyot termasuk sanang. Padahal pantun wak mengatakan dijajah sawah dialai, isua indak taganang lai. Diajah itu merasai isua indak tagamang lai. Itu baraja dari ayam. Tapi kalau anak lah putih sekolah, taruh nyoba sekolah. Habis ko kata, ma pacar kita lah gadang tu mah bakal. Iyo tentu orang minta dilamar segala macam. Tantang orang Minang dikawinkan orang kaya, walaupun kayo. Tu kami dulu. Tapi kini nagari lah berubah. Nah itu banyak wak kini kok mereka tu menerjemahkan, mempituahkan hal-hal yang ganjil-ganjil menurut pandangan mereka. Padahal itulah yang sebenarnya adat. Jadi oleh karena itu banyak bangkalai yang kesudahkan, banyak utang yang belum bayar. Sedangkan utang diansua mengkolansai, kato disabi mengkodape, karajo dikakuk mengkosudah. Jadi dalam hal itu kita kini ko dalam zaman topan Nabi Nuh kini ko. Dari kiri, dari kanan, dari atas, di bawah diserang awak. Pemerintah pun menyerang dulu. Bagaimana? Undang-Undang 45 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi, mengetahui masyarakat adat. Kemudian dalam pasal lain mengatakan dan negara wajib melindungi hak-haknya. Akhirnya keluar perona mempersertifikatkan pusaka tinggi dari harta bersama atau banyak menjadi harta pribadi. Apa yang terjadi? Kalau sertifikat kan aturan Cinago, terus sambil mati. Tiba orang sekumbang anak mengatakan, kau punya ayah kami. Tidak punya mama kami kan bakal kalian. Mama kami yang punya aku. Pusaka tinggi orang Cinago. Tidak. Ayahmu yang punya. Mad yang surat mah. Tidak ada surat pusaka tinggi. Ada mbak ada. Mengadu. Mengadu sertifikat ada aku. Warisnya kuha. Kata seirpan orang si kumbang anak ambo mengatakan pai perkaro kalah kemenakan di anak. Karena apa? Ada sertifikat. Akibat sertifikat berubah tanah pusaka menjadi tanah pribadi. Jadi dari atas, dari bawah, patah-patah kami, mudah-mudah siswa, ibarat ikan dalam lubuk, kaulu tubuh memecah, kailia luka bertahan, katangah jalo berserak, katapi cirampang laki, kamanga lah ikan tu, kamanya kemanggapai lagi niko.
Dan seluruhnya itu adalah kita. Nenek mama, imam kati, alim ulama, cadek pandai, bunuh kanduang. Harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu. Jangan sampai anyui jauh, jangan sampai hilang lanyo. Kini lah anyui, tapi masih bisa dipinteh. Jadi dalam hal itu, Mbak Katup awal siko tadi, Pura mengatakan, apa itu adat Minangkabau itu? Ndak lakang dipaneh, ndak lapuat di hujan, batu. Batu. Kini masuk ke museum, ditonton orang banyak. Aku batu dari Minangkabau. Adat itu ndak laku lagi kini. Jadi barang antik. Iyo maha, tapi ndak berguna. Nah, padahal batu orang koko, salah kadang mereka itu. Batu kalau dihangitkan 200 derajat Celcius, hancur aja di pasir. Kalau dirandam dibelumui. Ikan berpuluh tahun dalam melawi, pungguangnya tidak kebelumui gitu. Dagingnya itu tetap tawar, walaupun nanti waktu menggulai dibahasami juga, bagarami juga, baru masin telah digarami. Bang kau bisa deknya idui, ikan kau idui dalam air, itu mangkonya tidak baru-baru bahkan di cuaca. Batang kayu, papan, tunggu, itu hancur akan paneh. Lakangnya, kemudian cahaya, kemudian tiba apa namanya, hujan segala macam, lapua. Tapi batang kayunan idui ndak kalau lapua walaupun bertahun hujan, walaupun bermusim paneh bertanggang, ndak ke lakang-lakang. Karena apa? Idui. Nah, adat ko idui, lai terpakai orang, lai juga kita hormati, lai juga kita mengamalkan, ndak mati-mati adat. Itu nggak dikatakan orang dulu bahwa baju dipakai usang, ada dipakai baru. Nah, orang memang katakan ada awak nangkoko adalah batu, itulah salah mana. Kadang-kadang kan nemu-nemu kan di cimaehnya kok. Dianjak ndak layu, bubui nak mati. Itu bunga plastik tu mak. Kalau dibubui nak mati, dia nyak layu itu banyak di toko itu dijual ke tinggi itu. Katanya. Jadi ikoko dipesando-sandokan karena nyo ndak mengarati, nyo ndak paham apa mengasui ko, dikasanya kasih. Lama mendengar tu berpati halunan suaranya itu tindi dangannya ndak isinya tu. Enak ya dengar Mak Datuk itu ngomong berpatah begini. Sekadar enak di telinga, pahamnya ndak. Jadi itulah nanti jadi zaman kini yangku. Dan itu adalah bangkalai awak, itu adalah utang awak harus dilansaikan baacaronyo kepada mereka-mereka angkatan kini. Nah memang tidak tahu inyo dengan maknanya. Inyo ingin tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa beritahu. Kita dulu, cuma bola dulu. Tidak ada baraja adat di buku. Tidak ada sekolah adat. Kursus tidak ada. Di mata orang adat menyimak. Calia orang. Bah, mungkin tidak jadi masuk. Kami saja kalapau. Ini tadi ke kalapau kepada minum.